والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan setiap nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat hidup, nikmat nafas Allah sempurnakan dengan akhir pungkasan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Di dua pertemuan terakhir sudah kita bahas tentang bagaimana sejarah manaqib atau biografi hidup dua orang tabi'in yang teramat mulia, yang begitu terkenal. Sudah kita bahas bagaimana sejarah Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang sejarah daripada seorang tabi'in yang luar biasa, namanya Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri ini diriwayatkan beliau itu hidup di 2 tahun tersisa daripada kekhalifahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau lahir 2 tahun di sisa pemerintahan pimpinan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Diriwayatkan beliau pernah berjumpa dengan 20 sahabat, berguru kepada 20 sahabat. Dalam riwayat yang lain 30 sahabat, bahkan ada yang menghitung sampai 100 sahabat. Jumlahnya sahabat itu 124.000. Yang beliau pernah jumpai ada riwayat 20 sahabat, 30 sahabat, bahkan mencapai 100 sahabat. Gimana enggak berkah ilmunya? Gimana enggak manfaat ilmunya? Gimana enggak jadi orang beliau? Gimana enggak mulia beliau? Di zaman susah seperti itu punya guru 20 guru, 30 guru, bahkan 100 guru. Bukan sembarang guru, kecuali guru beliau adalah murid-murid langsung Rasulullah SAW, sahabat. Sementara kita di zaman yang penuh kemudahan seperti ini dalam hal transportasi, ulama ada di mana-mana, pengajian diadakan di mana-mana, gurunya kita belum tentu sampai 100, 30 atau bahkan 20 pun nggak sampai. Kenapa? Ya, karena mungkin sifat malasnya kita, atau sifat puas dirinya kita, atau sifat merasa cukup. Lihat, sekelas Sayyidina Hasan Basri punya guru dari kalangan sahabat, bukan 1-2, bukan 20-30, bahkan sampai 100 sahabat. Bayangkan, padahal 1-2 sahabat aja jadi gurunya kita. Jelas manfaatnya ilmunya, jelas berkahnya ilmunya, jelas jadi orang kita. Gimana enggak kita menjadi muridnya, dari murid langsung Rasulullah SAW. Wah, ini bukan 1-2 muridnya, gurunya 20-30, bahkan mencapai 100 sahabat. Nah, beliau berusia 89 tahun. Usia beliau 89 tahun. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, orang itu kalau kepingin umurnya panjang, salah satu caranya adalah dengan cara berdakwah.
Bukan hanya menimba ilmu, tapi menyebarluaskan ilmu. Kalau kita ingin punya umur panjang, berdakwahlah kita. Minimal kita jadikan keluarga kita sebagai ladang dakwahnya kita. Kalau keluarga kita jadikan sebagai ladang dakwah, maka keluarga kita sekaligus menjadi lumbung pahala buat kita. Kalau rumahnya kita jadikan sebagai ladang dakwah, otomatis rumah kita menjadi lumbung pahala buat kita. Jangan dibiarkan nganggur anak istri kita. Jadikan mereka sebagai objek dakwahnya kita, sehingga kita dapat pahala. Ya. Kalau kita punya keinginan berusia panjang, maka kita harus terjun dalam bidang dakwah. Nggak harus dakwah itu pegang mic, nggak harus dakwah itu di atas podium misalnya ceramah kemana-mana, enggak. Jadikan anak istri kita, keluarga kecil kita sebagai objek dakwahnya kita, sasaran target dari dakwahnya kita. Insya Allah dikasih umur panjang kita. Karena itu kiai-kiai itu umurnya panjang-panjang, sepuh-sepuh tapi kadang-kadang masih kuat. Keluar kota, keluar negeri itu masih kuat. Ya, kalau kita masih ingat Kiai Muhammad Zubair, usianya sampai berapa ya? Itu terakhir sampai ke Mekah, masih sanggup itu. Masih sanggup. Kenapa? Dakwah hidupnya. Dakwah. Ya bukan berarti umur panjang kemudian gara-gara dakwah umurnya jadi 150 tahun gitu ya, enggak. Ya enggak. Cuman di atas 63 lah itu sudah umur panjang. Rasulullah aja Nabi. Gudangnya dakwah itu Rasulullah itu. Penuh dengan dakwah sibuknya. Kesibukannya itu umurnya 63 tahun. Itu sudah dikatakan umur panjang berarti. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Dinar, diceritakan bahwa Sayyidina Hasan al-Basri itu, kalau Sayyidina Malik bin Dinar ketemu sama Sayyidina Hasan al-Basri, seolah-olah Sayyidina Hasan al-Basri itu pulang dari pemakaman ibunya, banyak nangis orangnya, nangis geru-geru seperti anak kepaten ibu. Bukan nangis yang sekedar nangis, tapi nangis yang geru-geru seperti anak kepaten ibu. Setiap Imam Malik bin Dinar ketemu sama Imam Hasan al-Basri, keadaannya seperti itu. Luar biasa, banyak nangis. Wa idza takallama fa ka'annama an-naru tusa'aru min fawqi ra'si. Kalau sudah ngomong seolah-olah api itu ada di atas kepalanya beliau. Artinya takut, hati-hati kalau ngomong. Salah ngomong terbakar. Hati-hati ya. Wa idza qa'ada fa ka'annama huwa asirun gurriba litudrab unuguh. Kalau sudah duduk seperti duduknya budak. Bukan budak, tawanan yang siap dipenggal kepalanya. Orang kalau sudah punya rasa takut kepada Allah, maka rasa takutnya dia kepada Allah tersebut akan menggiring dia kepada segala kebaikan. Penting. Kalau kita punya rasa takut kepada Allah, maka rasa takut itu akan menggiring kita kepada segala kebaikan. Lihat bagaimana Sayyidina Hasan al-Basri. Karena takut kepada Allah, banyak nangis beliau. Kita kan ngakunya takut sama Allah, tapi jarang nangis kepada Allah. Apakah kita nggak punya dosa? Apakah kita modal bahan untuk menjadi bahan tangisannya kita? Dosanya kita kurang gitu. Kemaksiatannya kita kurang gitu. Apakah itu nggak cukup buat kita sebagai bahan untuk kita menangis, merenung, introspeksi diri, sebagai bahan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangisannya kita? Dalam sebuah riwayat dikatakan, tidak seseorang berjumpa dengan Sayyidina Hasan al-Basri kecuali orang itu pasti menyangka Sayyidina Hasan ini baru terkena musibah. Banyak nangis memang beliau. Banyak nangis padahal amalnya banyak. Beliau tuh banyak nangis karena banyak takut kepada Allah.
Sampai beliau pernah mengatakan begini, kalau seandainya aku mendengar telah sampai kepada telinga kami bahwa nanti ada penghuni neraka setelah disiksa 1000 tahun keluar dari neraka, lantas kemudian masuk surga. Telah sampai berita itu ke telingaku, kata Sayyidina Hasan Basri. Apa kata beliau? Aku berharap orang tersebut adalah aku setelah 1000 tahun, tapi pasti selamat dari neraka, mentas keluar masuk surga. Bukan beliau berharap masuk surga, masuk nerakanya 1000 tahun, bukan. Saking takutnya kepada Allah, sampai beliau itu nggak ada keyakinan kalau beliau itu merasa ahli surga, ya. Sehingga kapan sampai ke telinga beliau satu kabar, nanti di neraka itu ada orang disiksa setelah 1000 tahun, selesai siksaannya, selesai adabnya, berhak dia pantas setelah suci 1000 tahun masuk dalam surga. Mudah-mudahan orang itu aku. Kenapa? Karena orang itu pasti selamat dari neraka kemudian masuk surga. Aku khawatir kapan aku masuk neraka gak keluar lagi. Itu sekelas Sayyidina Hasan Basri, sekelas Sayyidina Hasan Al-Basri. Ya, kok orang sekarang paling dilut aku pun rokok, ya, paling sedino rong dino mentas wis, ya. Lah saya ini amalnya nggak kurang-kurang, ya walaupun maksiatnya saya nggak kurang-kurang. Lah saya ini pahala juga banyak kok, walaupun dosanya saya menggunung. Ya walaupunnya itu yang seharusnya buat kamu takut, bukan amalnya kamu yang buat kamu merasa aman. Amal kok diyakini. Misal nih, ada orang sholat 5 waktu berjamaah di masjid, nggak pernah telat. Haji tiap tahun, khatam Quran setiap hari, puasa setiap hari, ahli sedekah juta-jutaan. Kalau di total mungkin selama setahun MM-an misal. Satu aja pertanyaan saya, kok bisa dia merasa aman dengan amalnya dia yang banyak seperti itu? Saya mau tanya, yakin husnul khotimah? Itu aja sudah. Sebanyak apa amalnya kita, kemudian kita yakin husnul khotimah. Sebanyak apapun amalnya kita, tetap kita nggak bisa menjamin kita mati husnul khotimah. Sebanyak apa amalnya kita, kok kita yakin husnul khotimah? Alhamdulillah, sebanyak apapun amalnya kita, tetap amalan-amalan yang banyak itu tidak bisa menjamin kita mati husnul khotimah. Nggak bisa. Apalagi puasa nunggu Ramadan, itu pun nilai puasanya kita sama anak kecil sama, pokok luwe, pokok ngelak. Apalagi sholatnya kita kadang di masjid, kadang enggak. Kapan di masjid, kadang-kadang telat misalnya. Apalagi sedekahnya kita sama kreditannya kita lebih mahal kreditan daripada sedekahnya. Apalagi wah terlalu banyak kalau untuk menyebutkan kekurangan-kekurangan daripada amal ibadahnya kita. Terus kita yakin husnul khotimah. Lihat nih, Imam Hasan Al-Basri punya guru 100 sahabat, amalnya luar biasa, banyak nangis kepada Allah. Sampai ke telinga beliau, ada orang yang masuk neraka setelah 1000 tahun mentas. Aku berharap orang itu aku. Kenapa? Orang itu pasti keluar dari neraka. Aku khawatir aku masuk neraka nggak keluar lagi sudah. Waliyadzubillah min dzalik. Subhanallah. Ini ucapan nggak mungkin keluar dari orang yang nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau juga pernah mengatakan begini, antara orang mukmin dengan orang munafik itu ada perbedaan. Kalau orang mukmin itu menggabungkan dua hal. Menggabungkan dua hal. Apa itu? Amal dan takut. Beramal tapi masih takut. Setelah sholat beramal dia, tapi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hebat. Setelah sholat baca Allahumma inna maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amali. Allah, amalnya kami enggak kami andalkan, yang kami andalkan rahmatmu ya Allah.
Wah, nggak ngandalkan amal. Beramal tapi tetap takut. Itu orang mukmin. Adapun orang munafik beda. Banyak maksiat tapi merasa aman. Merasa aman. Oh, kalau maksiatnya saya bib gak spiro bib luwih parah luwih akeh. Insya Allah yang namanya neraka itu gara-gara mereka, sehingga gak ada tempat buat saya masuk surga. Maksiat merasa aman. Maksiat bingung surga, kan aneh ya? Anak bingung panen, kan aneh itu. Kawin enggak bingung punya anak, kan aneh itu. Aneh. Kawin enggak kepingin punya anak, ya kok cari cerita nih. Maksiat, oh kalau saya ini surga, lu kok bisa? Yang lebih parah dari saya, maksiatnya banyak. Nanti neraka itu penuh gara-gara mereka. Sehingga kapan saya mau masuk neraka, penuh full. Akhirnya saya masuk surga. Loh kok iso gitu? Kok bisa berpikiran seperti itu? Bukan gak ada orang seperti ini. Ada. Itu koruptor di belakang saya maling ayam. Nah, podo maling nih. Walaupun koruptor lebih parah sebetulnya ya. Ayo. Koruptor taruhan nyawa, nggak taruhan nyawa, tapi maling ayam taruhan nyawa ya. Koruptor nggak taruhan nyawa, nggak taruhan nyawa. Pergi ke sel bawa koper kok taruhan nyawa. Apa isi kopernya kafan begitu, kapas, kapur barus? Enggak, setengah rekreasi lah. Kalau maling ayam, wah, ketemon minimal bengep. Pulang istrinya nggak kenal sudah. Sopo, bojomu. Kenapa? Bengep sudah. Muka nggak jadi muka. Nih. Kalau saya, Bib, apa maksiatnya saya? Saya ini cuma pemakai. Itu bandar, Bib. Bandar sedunia ini banyak. Insya Allah, gara-gara bandar neraka tuh. Kalau saya pemakai masuk surga, loh, kok enak itu. Yang beramal nggak yakin masuk surga, nggak beramal maksiat malahan yakin masuk surga, kok bisa? Kok bisa? Emangnya tahu luasnya neraka berapa? Kapasitasnya berapa? Volumenya berapa? Ya, kalau sel di penjara bisa dihitung berapa kapasitasnya. Lah kalau neraka siapa bisa ngitung kapasitasnya? Terus bisa dihitung begitu? Insya Allah kalau saya masuk surga, nggak bisa. Karena itu kita ini kalau kepingin aman nanti di akhirat harus punya takut di dunia. Orang yang nggak punya takut di dunia, Allah nggak kasih aman nanti di akhirat. Maharnya kita aman di akhirat, takut di dunia. Kalau kita nggak bayar mahar dengan takut di dunia, jangan tanya aman, jangan tanya perlindungan nanti di akhirat. Allah bersumpah dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali la ajma'u ala abdi khaufaini wala amni. Demi kemuliaanku Allah bersumpah, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku tidak mengumpulkan dua rasa takut sekaligus dan dua rasa aman sekaligus kepada satu orang. Idza khafani fid dunya amantu fil akhirah. Kalau seorang hamba itu sudah aku berikan dia kemampuan untuk takut kepadaku di dunia, itu tandanya kalau dia aku beri rasa aman nanti di akhirat. Kalau Allah berikan kepada kita rasa takut kepada Allah, itu tanda, itu indikator bahwa kita aman di akhirat. Wa idza aminani fid dunya, tapi kalau ada di antara kita yang merasa aman hidup di dunia, akhaftu fil akhirah. Nanti di hari kiamat di akhirat aku akan buat dia khawatir, cemas, takut, bingung, resah, galau, campur jadi satu. Jadi kalau kita kepingin aman ya kita harus punya rasa takut. Betul ucapan orang yang saking parahnya maksiat dia, wis urip sepisan dia enak-enak no. Kadang-kadang ada orang ngomong gitu ya. Hidup cuma sekali dia enak-enak no. Betul itu. Kenapa? Nanti di akhirat gak bakal enak soalnya. Betul. Enak no jadi. Betul itu. Dia ngerti hadisnya Rasulullah berarti. Dia ngerti hadis qudsi tadi itu. Kalau sudah orang merasa aman di dunia, nggak ada aman di akhirat. Betul ucapan dia. Enak-enak no, nikmatono mumpung urip di dunia, kate lapo bebas. Itu betul. Nanti di akhirat soalnya nggak ada enak buat kamu.
Betul, rupanya kamu pernah belajar dulu. Tahu hadits qudsi dari itu. Orang yang aman dariku, aku buat ya nggak enak nanti di akhirat. Betul. Oh, udah pisan enak-enak no. Betul, bagus. Terus no, lanjut. Mari ketemu orang seperti itu. Sudah pakai dalil sudah. Betul, sip, lanjut. Get noise. Nah, ya. Betul loh, cocok kok sama dalilnya. Oh, dalilnya malah mendukung ya. Aman di dunia, nggak enak di akhirat. Oh, next pisan enak-enak. Oh, iya betul, cocok, bagus. Lanjut. Mari. Malaikat ditantang terus saya mau ngasih nasihat. Onto nggak diregen. Oh, next pisan enak-enak. Oh, ya wis, sakarepe. Mau diapakan? Mau diapakan? Naam. Pernah malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihissalam, Allah ketemu sama mereka, melihat mereka, menyaksikan mereka berdua ini dalam keadaan nangis sejadi-jadinya, nangis luar biasa. Ditanya sama Allah, Jibril, Mikail, kenapa kok nangis? Nggak nyangka ya Allah, iblis dulu kumpul sama kami, malaikat kumpul sama kami di langit, di surga. Iblis 80.000 tahun ibadah kepadamu ya Allah. Iblis Azazil dulu namanya. Dilaknat oleh Allah namanya Azazil. Ulama besar itu iblis itu dulunya. Sekali sombong, tamat riwayatnya. Gimana nggak nangis saya? Jibril Mikail ini katanya. Kenapa? Aku khawatir nggak tahu besok, nggak tahu lusa nasib saya sama seperti iblis. Gimana saya merasa aman setelah menyaksikan bagaimana Allah, engkau ya Allah melaknat iblis setelah 80.000 tahun ibadah kepadamu ya Allah. Kumpul sama kami para malaikat makhluk suci, hidup di langit di surga, bahkan mereka lebih berilmu daripada kami para malaikat sekalipun. Sekali sombong, aku khawatir besok lusa kami nggak tahu takdirnya kami bagaimana, dalam tanda kutip. Kalau iblis su'ul khotimah ya, 80.000 tahun taat, kumpul sama malaikat di surga, sekali sombong su'ul khotimah. Kalau kita ada kemungkinan su'ul khotimah ya, ada kemungkinan. Malaikat tuh nggak mungkin su'ul khotimah, itu kalau seperti itu loh, masih takut bahkan nangis. Lah kita ini yang ada kemungkinan su'ul khotimah ada. Nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mau ternyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang pernah saya ceritakan, Sayyidina Umar bin Khattab itu kan orangnya banyak nangis sampai membekas ya, karena nggak pernah kering pipinya Sayyidina Umar sampai membekas. Kalau Nabi Daud sampai lumutan malahan. Nabi Daud itu saking seringnya nangis sampai lumutan pipinya itu ya. Kalau Sayyidina Umar sampai menghitam karena nggak pernah kering. Maka beliau ditanya oleh sahabat yang lain, Sayyidina Umar, kenapa anda ini kok banyak nangis? Anda ini kan sudah dijamin masuk ke dalam surga. Maka beliau menjawab, barang siapa yang takut kepada Allah, kekhawatirannya itu nggak akan pernah reda. Apa yang dia khawatir nggak akan pernah reda. Takut kepada Allah, nggak akan ada ujung pangkalnya. Kekhawatiran itu terus mendera saya sampai saya berjumpa dengan Allah dan Allah ketok palu bagaimana nasibnya saya, baru saya tahu. Kalau sekarang saya khawatir, takut. Beliau juga mengatakan, barang siapa yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tidak akan dia berbuat semau-maunya, tidak akan dia berbuat semena-mena. Kenapa? Takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Sama seperti kalau kita mau keluar dari rumah karena takut ketilang polisi, nggak mau sembarangan kita keluar dari rumah bawa helm, spion lengkap, sepeda standar, SIM jangan lupa dibayar pajaknya misalkan, dan seterusnya, STNK dan seterusnya. Kenapa? Takut ketilang, takut kepada Allah. Nggak mungkin orang yang betul-betul jujur dia takut kepada Allah kemudian berbuat bukan semau-maunya, nggak mungkin.
Orang yang berbuat semau-maunya di atas bumi, nekat, ya memang karena dia nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mungkin dia tidak mengakui akan wujudnya Allah. Dia tidak beragama. Dia tidak beragama, nggak iman sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan, Sayyidina Umar, kenapa kok banyak nangis? Kalau bukan karena kiamat, ya kalian nggak akan menyaksikan aku dalam keadaan seperti ini. Yo, kiamat nih, kiamat. Kalau nggak ada kiamat, mati selesai, ya kalian nggak akan menjumpai saya dalam keadaan menangis seperti ini. Subhanallah jawabannya. Hah? Orang yang takut kepada Allah nggak akan pernah reda rasa khawatirnya. Orang yang takut kepada Allah tidak akan berbuat semau-maunya di muka bumi. Orang yang takut kepada Allah pasti khawatir nasibnya dia di hari kiamat. Dan orang kalau tahu bagaimana hal ehwalnya mahsyar, hal ehwalnya sirat, hal ehwalnya mizan, hal ehwalnya neraka dan seterusnya. Mahsyar itu berapa lama? Belum masuk nerakanya. Mahsyar itu sudah bagian daripada siksa, belum masuk neraka. Hisab itu sudah bagian daripada siksa, belum neraka. Kuburan yang besok menjadi tempatnya kita bisa jadi. Mudah-mudahan panjang umur kita semuanya, tadi sehat walafiat. Kuburan, mahsyar masih kapan, kiamat belum. Kuburan bisa besok ini, bisa besok pagi ini kita dikubur ini sudah. Karuan kalau awal-awal mukaddimahnya siksa neraka itu nunggu kiamat. Karuan bang kubur pokok sepi pokok peteng wis kan apa-apa karuan, sempit peteng sepi karuan wis. Ini enggak ya. Kubur itu bisa menjadi mukaddimahnya surga, tapi ingat kubur itu juga bisa menjadi mukaddimahnya neraka. Sebelum kiamat. Bayangkan kalau ada misal siapa Abu Jahal 15 abad yang lalu meninggal. Bayangkan siapa? Gobil, anaknya Nabi Adam alaihissalam, berapa ribu tahun itu yang lalu meninggal dikubur. Apa yang dia alami ya? Belum tamat kapan? Belum mahsyar kapan? Neraka apa lagi? Kuburan, mahsyar, hisab, sirat, nyemplungnya neraka tok itu dalam riwayat 70 tahun hitungan akhirat. Satu harinya 1000 tahun di sini. 70 tahun hitungan akhirat. Nyemplung itu belum, baru neraka itu namanya. Kuburan mukaddimahnya, mahsyar pendahuluannya, hisab semakin dekat tapi belum. Sirat tar lagi nyemplung, dilungkas. Belum, baru neraka. Ya Allah. Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau melihat ada jenazah banyak nangis. Melihat jenazah digotong nangis, melihat jenazah digotong nangis. Dalam riwayat yang lain beliau itu kalau masuk kuburan nggak bisa nahan tangisan. Masuk kuburan pemakaman nangis. Persis seperti kita ya. Persis seperti kita. Kalau kita kepaten, kalau nggak kepaten, ya nggak persis sama sekali. Maaf. Ini kan syariat yang dibahas ya. Maaf. Kok bisa ada jenazah digotong, si belani ngubur katokan cekat. Sudah kompromi sama Israel. Sudah saya gitu. Katokan cekat. Lanang pip, lo terus nggak lanang katokan cekat nggak apa-apa. Berani ngomong gitu sama Rasulullah? Lagi ya Rasul. Lah syariat apa cuma ngurusi perempuan? Maaf, ketawa ketiwi, jenazah digotong. Sudah nyogok Israel lah. Tahun ngarep aja saya ini. Kok bisa kita ketawa ketiwi ketika jenazah digotong? Nih, ya Allah. Orang dulu di Hadramut ya, di Yaman, satu provinsi di Hadramut itu, orang dulu itu kalau telat takziah di rumah, kadung jenazah digotong, keluar dari rumah menuju pemakaman kuburan, itu mau takziah, nemoni keluarganya bingung. Sing ndi dulure, sing ndi bapake, sing ndi ibuke, sing ndi.
anaknya. Kenapa? Nangis semuanya. Ini yang sohibul musibah yang nangis kan. Lah kalau kita sekarang gampang, pokoknya sing ketok sembel ya iku wis. Kelihatan yang matanya merah, sembel, apalagi nangis ketika gotong ya sudah itu sohibul musibah. Bu anake, bu dulure, bu bapake itu sudah. Gampang sudah tengerane. Ini gampang tengerane. Mau apa lagi? Kok bisa itu? Apa istilahnya? Ada istilahnya, ada namanya itu. Hah? Ngubur malamnya itu apa namanya itu? Kadang-kadang minum-minum. Kadang-kadang main kartu. Apa itu namanya itu? Ya Allah. Hah? Melean ya, melean. Saya nggak habis pikir. Ya kalau acara pernikahan masih logis lah, suasananya seneng. Tapi walaupun maksiat, iyalah. Wong mati. Kadang-kadang sohibul baitnya yang menyediakan. Sakal. Ini pada rasanya. Temenan nih. Wong mati, sohibul bait yang kena musibah, nyepakno. Ya Allah. Saya cuma kesian sama malaikat Israel, gak diregani belas sampai wong model ini. Saya cuma kesian sama neraka. Neraka gak diwedeni belas sampai wong model ini. Mudah-mudahan tobat, mudah-mudahan dapat hidayah. Situ dong. Mau apa? Hah? Gak masuk akal kadang-kadang. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan itu ketika ditanya, kenapa kamu nangis? Sayyidina Utsman bin Affan termasuk di antara 10 orang yang pasti masuk surga ya. Maaf, masuk surga. Kenapa kamu nangis? Melihat kuburan nangis, melihat jenazah digotong nangis. Kenapa? Saya besok bisa sama seperti dia. Dan Rasulullah mengatakan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu tempat pertama yang akan disinggahi oleh manusia daripada tempat-tempat yang lain nanti di akhirat. Mahsyar itu tempat, tapi sebelum mahsyar adalah kuburan. Hisab itu adalah tempat transit dari pos ke pos. Kalau orang naik gunung ada pos 1, pos 2, pos 3. Pos pertama itu bukan mahsyar, kubur. Barang siapa yang di alam kuburnya seneng salawasi, tambah seneng, gak nonte, nggak ada habisnya sampai dia masuk surga. Surga. Yang saya tangisi bukan itu, Sayyidina Utsman bin Affan ini. Saya masuk kubur, ternyata kuburan saya adalah siksa, azab, pendahuluan daripada neraka buat saya. Setelah itu bukan seneng, tambah enak, tambah ringan. Enggak, tambah parah. Sampai kapan? Belum neraka ini, belum mahsyar, belum hisab, belum sirat, belum nyemplung, belum neraka, disiksa 1 hari 1000 tahun hitungan dunia. Itu yang saya tangisi. Makanya gak heran Rasulullah melihat ada beberapa sahabat yang ketawa. Ketika ketawa ditegur sama Rasulullah, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan menjadi orang yang banyak nangis, sedikit ketawa, sedikit tersenyum, sedikit senang, sumpek tok. Kenapa? Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu. Kalau Rasulullah memang diberi kemampuan oleh Allah untuk mengetahui bagaimana keadaannya penghuni kubur. Bahkan dimi'rajkan oleh itu loh Rasulullah masih nangis, itu loh Rasulullah masih takut, itu loh Rasulullah masih minta ya bukan belum saat berjuang di ala dini. Ya Allah, kita yang gak jelas nasibnya, ya, kemudian gak pernah nangis kepada Allah. Ayo cobalah kita bangun tengah malam, bangun suasana hati yang kita bisa nangis, memaksakan diri untuk nangis asal sendirian ya, bukan di depan umum. Memaksakan nangis di tengah malam sendirian gak ada yang tahu, itu bagus. Kenapa? Atos, keras hatinya kita, perlu ditempa, perlu dilunakkan. Ibarat hati yang liar perlu jinak betul. Dipaksa nangis, nggak tahu, terserah wis gimana caranya, yang penting nggak melanggar syariat, terserah. Nggak tahu dengarkan ceramah,
Kita pernah dengarkan ceramahnya fulan, itu wah saya kalau sudah dengar ceramahnya nangis saya. Jangan didengarkan pas siang, malam rungokno pakai headset misalnya biar orang anak istri nggak ganggu, nggak ada yang tahu, nangis. Atau misalkan dengarkan satu zikir, lantunan zikir, sholawat atau istighfar yang bikin kita terenyuh, dengarkan pakai headset, nangis paksa karena memang bukan kelasnya kita, tahu-tahu nangis itu berat. Kelasnya kita kalau didem ke kamera baru nangis, itu masalahnya kita. Kamera nge-zoom, close up baru nangis. Kadang-kadang direkam, wingi nangis Pak Bobin, ngosok kira pernah kali ini. Masya Allah, bagus. Ada loh, saya pernah ketemu sama orang seperti ini, pernah. Saya ceritanya bukan ngada-ngada, ada. Saya nggak habis pikir, nangis direkam. Mane jenengan dapat misalkan nemu berlian sekepalan tangan, mau saya cerita no? Berlian itu terancam menilang berlian. Apa kalau nggak hilang berliannya, hilang kepalanya, cegat ambil uang tengah jalan. Amalan akhirat cerita no, nangis sih. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah apa? Alhamdulillah, syukur, ini musibah. Kamu ceritain musibah. Ayo Beb, kok iso tepak close up Beb? Ya Allah, nggak ada orang ceritanya amalnya kemudian jadi orang itu bangga, itu nggak ada. Ya jenengan diceritain amalnya orang lain, terus wah hebat begitu enggak? Lu rusak amalmu lagi diceritain. Lu mane iso nangis wapi diceritakan ya eman. Perlu kita ini membangun suasana hati, gimana caranya kita terenyuh, tersentuh, nangis. Terserah gimana caranya, yang penting nggak melanggar syariat. Yang penting kapan kita bisa nangis. Kalau kita punya rahasia sama presiden, bayangkan kita punya rahasia sama raja, nggak ada yang tahu kecuali saya dan raja. Wakilnya raja, wakilnya presiden, perdana menteri belas, bojone presiden nggak perlu. Saya tok yang tahu sama raja. Wah, kalau kita punya rahasia antara kita sama Allah gimana? Nggak ada yang tahu. Wes, amalan ini cuma saya dan Allah yang tahu. Simpen betul, dia mana mungkin sholatnya kita karena riya nggak keterima, hajinya kita karena sombong nggak keterima. Nangis tengah malam gak ada yang tahu. Wah, wis tak kayak gacu. Ya, apa gacu ini? Senjata pamungkas sudah. Pokoknya ini pasti menang, wis. Itu sudah. Itu sudah. Eman-eman kalau kita ini punya amalan kemudian kita rusak dengan perbuatan riya. Pernah sekali waktu Sayyidina Umar bin Khattab itu membaca Idza syamsu kuwirat. Itu kan hal ehwal tentang kiamat ya. Coba jangan nanti pulang kemudian baca terjemahan Al-Quran surat Idza syamsu kuwirat. Jangan baca itu. Artinya saja ya Allah, ngeri. Ketika sampai kepada bacaan wa idza suhufu nusyirat, ketika catatan amal dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ini apa respon Sayyidina Umar? Semaput, pingsan, shock, kaget, karena ngeri, semaput, pingsan. Kemudian pernah sekali waktu lewat rumahnya orang, kebetulan penghuni rumah itu sedang membaca Al-Quran. Yang dibaca ayat inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Adabnya Allah itu pasti terjadi dan gak ada yang bisa lari. Kemudian gimana? Sayyidina Umar itu langsung turun dari kudanya, langsung senden. Ibarat orang geliyeng gitu loh. Ini perlu istirahat, turun dari kendaraan, boleh sendenan yang enak. Sayyidina Umar ketika mendengar inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', azabnya Allah pasti terjadi, pasti jatuh dan kamu nggak bisa lari. Turun dari kuda, golek sendenan. Iya.
kemudian berhenti di tempat itu beberapa lama, kemudian pulang ke rumahnya sakit. Ya Allah, mulai loro, dipikiri, mungkin makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, akhirnya sakit berhari-hari sampai orang-orang nyambangi, kayak orang sakit keras, tapi orang-orang yang nyambangi nggak tahu apa penyebabnya Sayyidina Umar itu kok sampai sakit seperti ini. Bukan sakit greges, kayak orang sakit keras kurus. Subhanallah. Sayyidina Umar begitu, Sayyidina Utsman begitu, Sayyidina Hasan begitu. Lah Sayyidina Fahmi ini gimana? Gak jelas. Aduh. Amal didik dilem wong buyar kadang-kadang kita ini. Kan sing ngelem dhewe kadang-kadang ini. Ya Allah, buyar wis. Amal gak sepiro, bangganya setengah mati kadang-kadang gitu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah sebagian daripada kisah Sayyidina Hasan Al-Basri. Dan beliau itu orangnya kalau sudah ngomong hati-hati, seperti api ada di atas kepalanya. Salah ngomong buyar. Persis ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gimana Sayyidina Ali itu? Aku khawatir kalau mencaci seorang wanita akan kehamilannya. Aku khawatir walaupun laki akhirnya aku hamil. Saking takutnya sampai yang mustahil kayak kedaden. Misal ada perempuan naudzubillah hamil di luar nikah, terus kita ngerasani. Sayyidina Ali itu nggak berani, padahal jelas-jelas maksiat, tapi nggak berani ngerasani. Kenapa? Aku khawatir kapan ngerasani, waduh anaknya fulan hamil di luar nikah. Gara-gara ngomong seperti ini, Allah berikan kepada aku rasa malu sehingga aku akhirnya hamil walaupun laki. Jadi yang nggak mungkin dianggap mungkin karena takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya Bani Israel gimana? Dijadikan kera kan? Kan kira datan khasiin, menjadi kera manusia. Bani Israel yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mancing menjadi nelayan. Singkat cerita, Allah rubah perawakan mereka menjadi kera. Apalagi laki hamil, ya sangat bisa Allah. Itu lebih gampang, lebih mudah. Sayyidina Ali nggak berani. Bayangin kalau kita sing gak jelas, itu langsung wis memvonis, tadi saya kelihatan itu, ya pas iku wis. Waduh, kalah polisi. Ini detektif betulan. Bisa rinci lek cerita, detail. Kayak malaikat Raqib Atid. Tadi saya ketemu, terus goncengan. Mari ngono. Dawa cerita, wis tepak wis iku berarti mambengi berarti dateni. Waduh, bagus. Terus habis itu memvonis, wis mulai nangis, kan maneh wis. Dibilang mulai bengi jam 1, wis kan maneh. Wah, belum pasti dipastikan. Tapi dia nggak takut kalau dia jadi hamil gara-gara omongannya dia sendiri. Sayyidina Ali takut. Padahal jelas hamil di luar nikah. Wis ambil pelajaran, diam. Kenapa? Aku khawatir kalau ngomong keperucut, aku hamil. Isin lanang meteng. Apa penyebabnya? Sampai jadi orang kalau takut kepada Allah itu kayak neraka itu depan mata. Gak wani temenan. Subhanallah. Orang itu kalau ngerasani orang, naudzubillah, kita ini kalau ngerasani orang, Allah tidak akan matikan kita kecuali kita telah melakukan dosa yang sama. Maling itu kita nggak bakal mati kecuali maling. Hati-hati. Hamil di luar nikah. Hati-hati, putrinya kita loh yang terancam. Putrinya kita yang terancam. Hati-hati. Nah, karena itu orang itu banyak nyesel gara-gara banyak ngomong, tapi jarang orang nyesel gara-gara banyak diam. Nggak ada, lapo nggak ngomong, jarang. Yang sering itu lapo ngomong, kok nyerocos mulut saya ini lapo, akhirnya nyesel. Jarang ada orang lapo aku meneng mau ya, nggak ada. Luqman Al-Hakim ngasih wasiat kepada putranya,
wahai putraku, aku tidak pernah menyesal seumur hidupku gara-gara aku diam. Sampai detik ini aku nggak pernah nyesel gara-gara aku diam. Ketahuilah wahai putraku, jika seandainya ngomong itu perak, bagus, mahal, batu mulia, ketahuilah diam itu adalah emas. Kalau ngomong itu adalah perak, bagus sebetulnya, tapi ketahuilah diam itu adalah emas. Jadi kalimat diam adalah emas itu sebetulnya kalam ulama Sayyidina Luqman Al-Hakim. Kadang-kadang saya pernah melihat orang posting diam adalah emas, dikatakan oleh Yosef pulang misalnya. Karu. Waktu adalah pedang. Itu ucapannya Al-Imam Al-Haddad lalu bagir kasayf idza lam taqta'hu yaqta'ak. Waktu seperti pedang. Kalau kamu tidak mematahkan pedang, pedang akan mematahkan lehernya kamu. Waktu adalah pedang misalnya kan ya. Nah, bukan waktu adalah uang. Kalau waktu adalah uang nggak ada di kalam salaf itu ya, nggak ada. Ucapan ulama waktu adalah uang nggak ada. Tapi saya pernah baca postingan waktu itu seperti pedang, tapi dinisbatkan kepada orang lain. Loh, ini kalamnya siapa? Imam Haddad ini, Sahibur Ratib sebetulnya. Sahibur Ratib. Walhasil kalau kita ini banyak takut kepada Allah, kita akan terbimbing, tergiring, terarah hidupnya kita kepada kebaikan demi kebaikan. Sampai akhirnya kita meninggal husnul khotimah, sampai akhirnya kita masuk surga tanpa hisab, sampai pada akhirnya kita duduk di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan buat kita semuanya untuk bisa betul-betul takut kepada Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga amal ibadah kita menjadi lebih baik setiap harinya, dan mudah-mudahan Allah akhiri umur kita dengan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.